Hujan sore itu turun pelan, membasahi halaman kecil di depan rumah sederhana milik Raka dan Alia. Suara rintiknya berpadu dengan aroma tanah basah, menciptakan suasana hangat yang selalu disukai Alia. Ia berdiri di dapur, sibuk menyiapkan teh manis hangat, menunggu suaminya pulang kerja. Pernikahan mereka sudah berjalan 10 tahun. Mereka memiliki seorang putri berusia 8 tahun, Naila, yang manis dan cerdas. Kehidupan mereka memang tidak bergelimang harta, tapi cukup. Raka bekerja di sebuah perusahaan distribusi, sedangkan Alia mengurus rumah dan kadang mengambil pesanan kue untuk menambah penghasilan. Bagi Alia, kebahagiaan sederhana itu sudah lebih dari cukup. Ia selalu percaya, yang terpenting adalah keluarga yang rukun. Namun, tanpa ia sadari, awan gelap perlahan mulai menyelimuti langit rumah tangga mereka. Malam itu, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Kemejanya kusut, aroma parfum yang bukan miliknya samar tercium oleh Alia. "Kok lama, Mas?" tanya Alia lembut sambil meletakkan teh di meja. Raka tersenyum tipis, duduk, lalu menjawab singkat. "Tadi ada rapat mendadak. Capek banget." Alia mengangguk, mencoba percaya. Ia tidak pernah suka menuduh tanpa bukti. Tapi hatinya terasa aneh. Raka bukan tipe yang membawa pulang aroma parfum menyengat seperti itu. Alia menepis pikiran buruknya, menganggap itu hanya rasa lelahnya yang berlebihan. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai muncul. Raka lebih sering pulang larut. Ponselnya kini selalu digenggam, bahkan dibawa ke kamar mandi. Senyumnya pada Alia semakin jarang, dan setiap kali Alia mencoba bercerita tentang hari-harinya, Raka sering hanya merespon singkat, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. "Naila tadi juara lomba mewarnai, Mas." Gurunya sampai puji dia, kata Alia dengan semangat suatu malam. "Oh, iya, bagus," jawab Raka sambil menatap layar ponselnya. Hati Alia perih. Ia tersenyum, menutupi kecewanya. Ia berusaha mengerti, mungkin Raka sedang stres karena pekerjaan. Suatu sore, ketika Alia sedang membersihkan meja makan, ponsel Raka yang tertinggal di sofa bergetar. Sebuah pesan muncul di layar. "Sayang, malam ini jadi ketemu? Aku kangen." Dada Alia serasa diremas. Tangannya bergetar, matanya panas. Tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin gegabah. Ia hanya membaca sekilas nama pengirim, Maya. Alia duduk, mencoba menenangkan napas. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Namun di tengah rasa sakit itu, ia berbisik dalam hati. "Ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku meledak tanpa bijak." Malamnya, Raka pulang seperti biasa, membawa roti kesukaan Naila. Wajahnya santai, seolah tidak ada yang terjadi. Alia memandangnya lama, berharap Raka akan bercerita jujur. Tapi Raka hanya bertanya singkat, "Sudah makan belum?" Alia menjawab pelan, "Sudah, Mas." Tidak ada konfrontasi malam itu. Alia memutuskan untuk menunggu, mengamati, dan berdoa. Baginya, pernikahan bukan sesuatu yang bisa dibongkar hanya karena emosi sesaat. Beberapa minggu berikutnya, jarak di antara mereka makin terasa. Raka jarang menyentuh Alia, jarang memeluk Naila. Saat di rumah pun, pikirannya seperti melayang. Alia merasa dirinya perlahan kehilangan suami yang dulu penuh perhatian. Namun, meski hatinya hancur, ia tetap melakukan tugasnya. Menyiapkan sarapan, menunggu kepulangan suami, memastikan Naila bahagia, dan tersenyum di depan orang lain. Tidak ada yang tahu badai yang sedang berputar di hatinya. Di dalam sholat malamnya, Alia menangis terseduh. "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku ingin mempertahankan rumah tangga ini, tapi aku juga manusia. Aku lelah, aku sakit. Tunjukkan jalan terbaik untukku." Doa itu menjadi satu-satunya kekuatan Alia untuk bertahan.
Di suatu titik, Alia mulai merasa ini bukan hanya ujian, tapi juga tanda bahwa sesuatu besar akan terjadi dalam hidupnya. Ia hanya belum tahu apa. Suatu siang yang terik, Alia sedang menjemur pakaian di halaman belakang ketika tetangga sebelah rumah, Bu Sinta, menghampirinya. "Alia, maaf ya, Bu Sinta ini cuma mau tanya. Mas Raka sekarang kerja di daerah mana? Kok kemarin saya lihat dia di kafe dekat taman kota, sama perempuan," katanya ragu. Alia terdiam. Senyumnya kaku. "Oh, mungkin teman kantornya, Bu," jawabnya pelan, berusaha menutup rasa kagetnya. Namun di dalam hati, kata-kata itu seperti pisau yang menggores. Ia ingat nama Maya di ponsel Raka. Ia mencoba mengabaikannya, tapi potongan-potongan kecurigaan semakin menyatu. Malamnya, ketika Raka mandi, ponselnya berbunyi. Alia menatapnya lama. Ia tidak ingin menjadi istri yang mengintip privasi suami, tapi rasa sakitnya mengalahkan segalanya. Dengan tangan bergetar, ia membuka pesan itu. "Mas, besok jangan lupa kita makan siang bareng. Aku kangen kamu. Rasanya udah nggak sabar ketemu." Maya hati merah 2. Alia menutup ponsel itu, air matanya jatuh membasahi pipi. Kali ini, tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Raka selingkuh. Beberapa hari berikutnya, Alia memutuskan untuk tidak langsung menegur. Ia ingin memastikan hatinya siap menghadapi apapun. Ia mengamati setiap perilaku Raka, senyum kecilnya saat mengetik, cara ia menyembunyikan layar ponsel, bahkan tatapan kosongnya saat bersama keluarga. Suatu sore, Alia diam-diam mengikuti Raka yang mengaku ada lembur. Jantungnya berdebar kencang saat melihat suaminya berhenti di sebuah kafe, lalu duduk bersama seorang perempuan muda berambut panjang, mengenakan gaun merah. Itulah Maya. Dari kejauhan, Alia melihat Raka tertawa, menyentuh tangan perempuan itu, tatapannya lembut, tatapan yang dulu hanya milik Alia. Alia pulang sebelum Raka melihatnya. Malam itu, ia memasak seperti biasa, menyambut Raka dengan senyum tipis. "Capek, Mas?" tanyanya sambil menuang sup ke mangkuk. "Lumayan," jawab Raka singkat. Tak ada rasa bersalah di wajahnya. Alia hanya mengangguk, lalu menatapnya dalam-dalam. Di hatinya, ia berbisik, "Aku tahu segalanya, Mas, tapi aku akan menunggumu sadar." Hari-hari berikutnya menjadi neraka sunyi bagi Alia. Ia harus berpura-pura baik-baik saja di depan Naila, yang tak tahu apapun. Ia menahan tangis setiap malam, memeluk bantal sambil berdoa agar Allah menjaga hatinya dari kebencian. Namun, kesabarannya bukan berarti ia buta. Alia mulai mengubah sikapnya, ia tak lagi menanyakan jam pulang Raka, tak lagi memaksa mengobrol. Ia mulai sibuk dengan pesanan kue, menemani Naila belajar, dan memperbanyak waktu di pengajian. Anehnya, perubahan ini justru membuat Raka terkadang menatapnya heran. "Sekarang kamu jarang nanya-nanya aku pulang jam berapa, ya?" tanya Raka suatu malam. Alia tersenyum tipis, "Aku nggak mau ganggu Mas. Mungkin Mas capek." Raka hanya diam. Namun, badai benar-benar datang ketika suatu malam Raka tidak pulang sama sekali. Ia hanya mengirim pesan singkat. "Aku nginep di kantor, ada kerjaan urgent." Alia tahu itu bohong. Pagi harinya, salah satu teman lama Raka yang bekerja di perusahaan yang sama menghubungi Alia diam-diam. "Li, maaf, aku nggak bisa diam. Raka nggak di kantor semalam. Dia sama perempuan itu. Aku nggak mau kamu dibohongi terus." Pernyataan itu menghantam Alia seperti gelombang besar. Tapi anehnya, ia tidak marah meledak. Ia duduk di kamar, menatap foto keluarga mereka di dinding. Matanya basah, tapi hatinya justru merasa semakin kuat. Malam itu, ketika Raka pulang dengan wajah lelah, Alia hanya berkata pelan, "Mas, apa Mas masih sayang sama aku?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam lama.
Ia mengangguk, tapi matanya menghindar. Kenapa tanya gitu? Alia tersenyum pahit. Nggak apa-apa. Aku cuma pengen tahu. Tak ada konfrontasi besar malam itu. Alia memutuskan untuk menunggu momen yang tepat. Ia percaya, kebenaran akan menampar Raka suatu saat nanti, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kenyataan yang tak bisa ia lari darinya. Di hatinya, Alia mulai menyiapkan diri untuk dua kemungkinan. 1. Raka sadar dan kembali. 2. Raka memilih meninggalkan keluarga. Namun, apapun yang terjadi, Alia bertekad untuk tetap kuat demi Naila dan demi dirinya sendiri. Pagi itu, Alia duduk di teras sambil memandangi langit. Matanya bengkak karena semalaman menangis. Ia baru saja membaca pesan di ponsel Raka yang tak sengaja tertinggal di meja makan. Pesan itu jelas sekali. Aku senang banget semalam. Kamu memang selalu bikin aku bahagia. Nggak sabar ketemu lagi, Mas. Maya hati merah 2. Alia menutup ponsel itu, menaruhnya kembali seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam dadanya, ada rasa sesak yang membuat napasnya berat. Ia bertanya dalam hati, Mas, apa 10 tahun bersama ini tidak berarti apa-apa untukmu? Hari-hari setelahnya, Alia menjalani hidup seperti mesin. Ia mengurus rumah, menyiapkan sarapan, membantu Naila belajar, lalu sibuk membuat pesanan kue. Senyumnya masih ada, tapi tak lagi setulus dulu. Namun yang membuat orang takjub adalah, Alia tidak pernah melampiaskan amarahnya kepada anaknya. Suatu malam, Naila memeluk Alia sambil berkata, Ibu, nanti kalau aku udah besar, aku mau nikah sama orang yang sayang banget sama aku, kayak ayah dulu sayang sama ibu. Kalimat itu menusuk hati Alia. Ia ingin menangis sekeras mungkin, tapi ia hanya tersenyum dan mengelus rambut anaknya. Amin, Nak. Semoga doamu dikabulkan. Konflik mencapai puncak ketika suatu sore, Alia menerima panggilan tak dikenal. Suara di seberang adalah milik Maya. Alia, suara itu terdengar ragu tapi penuh tantangan. Iya. Ini siapa? Jawab Alia datar. Aku Maya. Aku rasa kamu udah tahu aku siapa. Aku cuma mau bilang, Raka sayang sama aku. Dia bilang dia udah nggak bahagia sama kamu. Alia terdiam. Tangannya bergetar, tapi suaranya tetap tenang. Kalau begitu, jaga dia baik-baik. Karena dia pernah aku jaga sepenuh hati. Lalu Alia menutup telepon itu sebelum air matanya tumpah. Malamnya, Raka pulang seperti biasa. Alia menatapnya lama. Mas, Maya telepon aku. Raka langsung terkejut, wajahnya pucat. Apa yang dia bilang? Alia hanya tersenyum tipis. Dia bilang Mas nggak bahagia sama aku. Kalau itu benar, Mas, aku cuma minta jujur. Raka mengelak. Nggak, Li, aku cuma. Alia memotong, aku nggak minta alasan. Aku cuma mau tahu apakah aku masih istrimu di hati, atau cuma di KTP. Suasana hening. Raka menunduk, lalu berkata, aku bingung, Li. Kata itu membuat hati Alia runtuh. Bingung? Setelah semua tahun ini? Beberapa minggu berikutnya, Alia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri. Ia mulai aktif di pengajian, mengikuti kelas membuat kue profesional, dan membuka usaha kecil-kecilan. Ia bahkan mulai tertawa lagi bersama teman-temannya, meski luka di hati belum sembuh. Anehnya, perubahan Alia membuat Raka gelisah. Suatu malam, ia berkata, kamu sekarang beda, Li. Kayak, nggak butuh aku lagi. Alia menatapnya tenang. Mungkin karena aku udah terlalu sering merasa sendirian, Mas. Kata-kata itu membuat Raka terdiam lama. Puncak cobaan datang saat ulang tahun pernikahan mereka yang ke-11. Alia tidak berharap banyak, tapi ia tetap menyiapkan makan malam sederhana.
Raka sudah janji akan pulang cepat. Jam 7 malam, Alia menunggu di meja makan bersama Naila. Jam 8 lewat, Raka belum datang. Pukul 9, ponsel Alia berdering, pesan dari salah satu teman Raka yang pernah membantunya dulu. "Li, maaf aku harus bilang. Raka sekarang ada di restoran sama Maya. Mereka kelihatan mesra banget." Alia menutup pesan itu, lalu menatap anaknya. "Nak, kita makan dulu, ya. Ayah mungkin sibuk." Naila mengangguk polos, tak tahu bahwa ibunya sedang menelan air mata bersama setiap suapan nasi. Malam itu, setelah Naila tidur, Alia duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap foto pernikahan mereka. Lalu ia berbisik lirih, "Mas, aku sudah habis menangis untukmu. Mulai sekarang, aku akan berdiri, meski harus sendiri." Hari itu, Raka duduk di kantornya dengan kepala penuh pikiran. Seminggu terakhir, ia merasa Alia semakin jauh. Tidak ada lagi pertanyaan, "Mas pulang jam berapa?" atau teguran lembut saat ia terlambat makan. Semua terasa hambar. Maya, perempuan yang dulu terasa begitu menghibur baginya, kini justru sering membuatnya lelah. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi. Maya mulai menuntut lebih waktu, perhatian, bahkan janji untuk meninggalkan Alia. "Mas nggak serius sama aku, ya? Dari dulu janji mau pisah sama istri, tapi sampai sekarang nggak berani," kata Maya suatu sore dengan nada kesal. "Maya, ini nggak sesederhana itu," jawab Raka, mencoba meredakan suasana. "Kalau gitu, kita nggak usah terusin," bentak Maya sebelum pergi meninggalkannya di kafe. Raka terdiam. Dadanya terasa sesak, tapi bukan karena Maya, melainkan karena tiba-tiba wajah Alia dan Naila muncul di pikirannya. Beberapa hari kemudian, Raka jatuh sakit. Demam tinggi memaksanya pulang lebih awal. Saat sampai di rumah, Alia hanya menatapnya sebentar lalu berkata pelan, "Obat ada di meja. Aku harus antar pesanan kue. Naila di rumah, temani dia." Raka terkejut. Dulu, setiap kali ia sakit, Alia akan langsung menyiapkan sup hangat, mengompres keningnya, dan memastikan ia merasa nyaman. Tapi kini, Alia hanya memberikan instruksi singkat. Saat itu, ia baru menyadari betapa besar perhatian Alia selama ini dan betapa ia telah menyia-nyiakannya. Malam itu, ketika Alia pulang, ia mendapati Raka tertidur di sofa dengan selimut seadanya. Ia menatap wajah suaminya lama, ada rasa iba yang mencoba muncul, tapi luka di hatinya menahan tangan untuk membelai. Alia berjalan menuju kamar tanpa membangunkannya. Raka terjaga sebentar dan melihat bayangan Alia masuk kamar. Hatinya seperti ditusuk. "Dia bahkan gak peduli lagi sama aku," pikirnya. Beberapa hari kemudian, Raka mendapat kabar mengejutkan. Perusahaannya sedang melakukan pemangkasan karyawan dan namanya masuk daftar. Posisi yang selama ini ia banggakan, hilang begitu saja. Dalam kepanikan, Raka mencoba menghubungi Maya. Namun, panggilan itu tak diangkat. Pesan yang ia kirim hanya dibalas singkat. "Aku nggak bisa bantu, Mas. Maaf." Raka duduk lama di kursinya, menatap kosong layar ponsel. Hatinya tiba-tiba kembali pada satu sosok, Alia. Perempuan yang tidak pernah meninggalkannya meski ia sudah menyakitinya berkali-kali. Malamnya, Raka pulang lebih awal. Alia sedang di dapur, membantu Naila mengerjakan PR sambil memanggang kue. Aroma vanila memenuhi ruangan. Raka berdiri di pintu, memandangi pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. "Alia," suaranya bergetar. Alia menoleh sebentar. "Iya, Mas?" Raka menelan ludah. "Aku kena PHK." Alia terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Semoga Mas kuat. Besok kita cari jalan keluar." Tidak ada pelukan. Tidak ada ucapan, "Jangan khawatir."
Alia tetap membantu Naila menulis, seolah berita itu bukan sesuatu yang membuatnya panik. Itu membuat Raka sadar, ia sudah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari pekerjaannya, kehangatan hati Alia. Beberapa malam kemudian, Raka mendengar Alia mengaji di kamar setelah menidurkan Naila. Suaranya lembut, penuh doa. Raka berdiri di ambang pintu, mendengar lirihnya. Ya Allah, jika dia memang masih bisa kembali, lembutkan hatinya. Jika tidak, kuatkan aku untuk melepaskan. Kalimat itu membuat dada Raka sesak. Ia tahu doa itu ditujukan untuknya. Air matanya jatuh, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia benar-benar menyesal. Keesokan harinya, Raka menemui Maya untuk terakhir kalinya. Maya, aku nggak bisa lanjut. Aku udah keterlaluan sama keluargaku. Aku mau kembali ke mereka. Maya hanya tertawa sinis. Kembali? Setelah kamu buang mereka buat aku? Silakan. Tapi jangan cari aku lagi. Raka mengangguk, menerima kata-kata itu sebagai tamparan keras. Ia pulang dengan langkah berat, tapi hatinya penuh tekad, meminta maaf kepada Alia. Malam itu, Raka duduk di ruang tamu menunggu Alia selesai di dapur. Alia, suaranya lirih. Alia menatapnya datar. Ada apa, Mas? Aku minta maaf. Aku udah nyakitin kamu. Aku janji nggak akan ulangi lagi. Tolong beri aku kesempatan. Alia terdiam lama. Matanya basah, tapi suaranya tegas. Mas, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi memaafkan bukan berarti aku bisa langsung melupakan. Luka ini butuh waktu. Dan aku nggak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Raka menunduk, menerima kenyataan bahwa jalan untuk menebus kesalahannya tidak akan singkat. Hari-hari setelah pengakuan itu menjadi ujian baru bagi Raka. Ia yang dulu pulang larut dan sibuk dengan ponselnya, kini berusaha ada di rumah setiap waktu. Ia mengantar Naila sekolah, membantu Alia membersihkan rumah, bahkan mencoba membantu membuat kue meski hasilnya berantakan. Alia melihat semua itu, tapi hatinya belum luluh sepenuhnya. Luka yang ia alami terlalu dalam untuk sembuh dalam sekejap. Suatu malam, ketika mereka duduk di teras, Raka berkata pelan. Aku nggak minta kamu langsung percaya lagi sama aku, Li. Aku cuma mau kamu tahu, sekarang aku cuma mau memperbaiki semuanya. Alia mengangguk tanpa menatapnya. Waktu yang akan jawab, Mas. Raka mulai mencari pekerjaan baru. Tidak mudah, tapi ia tidak menyerah. Ia juga mulai rutin ikut pengajian bersama Alia. Di sana, ia belajar banyak tentang tanggung jawab seorang suami dan beratnya dosa mengkhianati pasangan. Setiap kali mendengar ustaz membahas amanah pernikahan, Raka merasa seperti ditampar berkali-kali. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari di luar rumah hanyalah fata morgana. Yang benar-benar tulus adalah Alia dan Naila. 3 bulan kemudian, Raka mendapat pekerjaan baru. Gajinya tidak sebesar sebelumnya, tapi ia menerimanya dengan rasa syukur. Malam itu, ia membelikan makan malam sederhana untuk keluarganya. Aku tahu ini nggak seberapa, tapi aku janji akan terus berusaha, ucap Raka. Alia tersenyum tipis. Terima kasih, Mas. Semoga niat baik Mas dijaga Allah. Perlahan, hubungan mereka mulai mencair. Alia mulai bisa tertawa saat Raka bercanda. Naila terlihat senang karena ayahnya kini sering ada di rumah. Namun, ada satu hal yang membuat Raka sadar, kepercayaan yang hilang tidak bisa dibangun dengan kata-kata saja, tapi dengan waktu dan konsistensi. Raka tidak lagi menyentuh ponselnya saat di rumah. Ia memastikan Alia selalu tahu kemana ia pergi. Bahkan, ia sengaja mengajak Alia dan Naila setiap kali keluar di akhir pekan, hal yang dulu jarang ia lakukan. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Naila bertanya polos. Bu,
ayah sekarang udah nggak bikin ibu sedih lagi, kan? Alia memandang Raka, lalu menatap anaknya. Ibu percaya ayah sekarang berusaha supaya ibu nggak sedih lagi, nak. Raka menunduk, menahan air mata. Ia tahu, itu bukan hanya jawaban untuk Naila, tapi juga ujian untuk dirinya. 6 bulan setelah titik balik itu, Alia akhirnya berkata pada Raka, "Mas, aku mau kita mulai dari nol. Bukan berarti aku lupa semuanya, tapi aku mau kita mencoba lagi. Kalau Mas serius, aku akan buka hati pelan-pelan." Raka memegang tangan Alia erat. "Aku janji, Li. Aku nggak akan sia-siakan kesempatan ini." Di matanya, ada tekad yang tulus, bukan lagi janji kosong seperti dulu. Malam itu, setelah Naila tidur, Alia menulis di buku catatannya. Kesetiaan itu mahal, dan sekali hilang, sulit kembali. Tapi selama ada niat untuk memperbaiki, pintu maaf bisa terbuka. Aku memilih bertahan, bukan karena takut sendiri, tapi karena aku melihat ada harapan untuk kembali menjadi keluarga yang utuh.